Sebagai bentuk rasa cinta terhadap Indonesia, sudah seharusnya setiap warga negara memahami negara sendiri dari beragam aspek. Untuk bisa memahaminya, masyarakat Indonesia bisa mempelajari wawasan Nusantara. Dengan mempelajari wawasan Nusantara, akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga negara Indonesia. Wawasan berasal dari kata wawas atau dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Selanjutnya, muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Adapun pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang meliputi darat, laut, udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia antar kelompok dan konteks sosiologi politis, serta pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan, tindakan yang menanggapi norma-norma, etika, moral, nilai agung, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Wawasan Nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan negara Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah, sehingga wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan fraksi-fraksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal tersebut justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis, kreatif, dan sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integritas. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasar Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini dimasukkan ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea, atau biasa disebut dengan UNCLOS. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut, diakui asas negara kepulauan Archipelago Stage. UNCLOS 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui undang-undang berdasarkan Konvensi Hukum Laut tersebut. Wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun, seiring tuntunan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu, dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat
kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia, kita dapat memahami betapa perlunya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 2, adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi dan urgensi wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Keutuhan wilayah Indonesia adalah terbentang dari Sabang sampai Merauke. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun, bersatu, tanpa membedakan suku, daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan status sosial. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia.